Amin. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menambah lagi ilmu agama kita, mengenal lagi agama kita agar kita makin beriman dan bertakwa dan beristiqomah sampai akhirnya husnul khotimah sampai jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan pada hadis terakhir yang pernah kita baca, yaitu Nabi SAW bersabda, "Fuddiltu alal anbiya bisitin." Aku diutamakan, dilebihkan, diberikan kelebihan dibandingkan para nabi atas 6 perkara. Yang pertama, uktitu jawami al-kalim. Aku diberikan jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu kalimat yang ringkas tapi isinya luas. Contoh, ketika Nabi SAW bersabda tentang kullu dinabin minasibai fa'akuluhu haram. Setiap binatang yang bertaring itu hukum memakannya adalah haram. Maka semua jenis binatang yang bertaring nggak boleh dimakan, hukum asalnya. Jadi makan kucing nggak boleh, makan anjing nggak boleh, harimau, serigala, singa nggak boleh, hukum asalnya. Adapun nanti ada hadis yang mengkhususkan, kalau memang ada, maka itu menjadi taksis atau pengkhusus. Nah, binatang bertaring yang dikhususkan boleh dimakan adalah Nabi pernah bersabda, ad-dubu minas soy. Dubu, ada yang tahu dubu ini pun haina ini kok singo dudu, macan dudu, segawon gitu kan. Jadi nggak bisa haina itu dikiaskan, berarti ini kan kayak kire, mboten wong niku sanes kire. Iki kayak macan sanes macan, wong niku nek ketemu macan kerah. Iki singo, iki dudu singo, mboten enten. Makanya kakinya kan beda, kakinya yang depan kan panjang, yang belakang pendek, terus lari kan kayak mencolok macam itu. Nah, maka itu Nabi mengatakan yang namanya haina itu adalah binatang buruan. Kalau binatang buruan ya berarti boleh dimakan, sebagian ulama berpendapat boleh. Maka itu pengkhusus. Ketika ada pengkhusus maka itu boleh karena dikhususkan. Tapi kalau nggak ada dalilnya maka kembali ke hukum asal. Sehingga aneh kalau misal nanti ada ustadz yang kemudian ditanya hukum makan anjing apa, terus beliau menjawab, boleh ono ning Quran nenek ora. Nek enek ya tak haram, nek gak enek aku rawani haram ke. Jadi perkataannya kayak bener nih, sebenarnya keliru. Karena nanti kalau dikiaskan ke kucing yuk, nanti nek nganggo perkataan itu ya memang gak ada juga gitu. Kalau kemudian dikiaskan lagi ke singa ya gak ada. Apakah semua binatang yang bertaring harus disebut di dalam Quran? Dah kandele Quran itu. Terus nanti Quran itu bukan menjadi petunjuk yang apa istilahnya, yang paripurna, tapi malah isinya malah nama-nama binatang dan tumbuhan, kan jadi malah kitab flora fauna. Maka hal-hal seperti ini diantisipasi oleh Nabi SAW melalui apa namanya sabdanya, bahwasanya aku diutus dengan jawamiul kalim. Contoh meleh. Nabi pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan namanya khamr, dan setiap khamr itu haram. Nah, maka apapun yang memabukkan, mau dikasih nama ciu, mau dikasih nama bir, mau dikasih nama vodka, brandy, whisky, topi miring, cap tikus dan seterusnya, maka apapun namanya kalau hakikatnya adalah memabukkan, maka itu menjadi haram. Karena kalau kemudian ditutup dan dijenengin ning Quran, topi miring haram, mana gak ono to, ya berarti halal loh. Kalau seperti itu cara mainnya, maka nanti Quran itu nggih isine daftar makanan dan minuman, napa nggih ngoten. Ya, esensi dari sebuah kitab suci kan enggak gitu kan. Makanya Nabi menyebutkan di sini bahasanya jawamiul kalim. Sehingga apapun yang memabukkan yaitu haram. Qaliluhu au kasiru, sedikit atau banyak. Oleh karena itu maka kalau kemudian ada yang bertanya, apa
hukumnya makan ganja. Nah pertanyaannya, ganja kalau dimakan sama dihisap efeknya seperti apa? Kalau dimakan nggak ada efeknya apa-apa. Nah mungkin dalam level itu gak haram kalau emang nggak ada efeknya apa-apa loh. Tapi kalau kemudian dihisap ternyata marai menghayal atau berhalusinasi, dia lupa ingatan, nah disitulah posisi haram. Contoh mulai tape singkong dikasih ragi atau ketan dikasih ragi, jadilah tape. Gitu. Tape ini metu banyu tape. Nah, banyu tape nggih. Itu memabukkan apa mboten? Pak. Mboten. Banyu tape. Tapi nek banyu tape niku disimpen 3 wulan. Akhirnya dadine niku napa tesih banyu tape, napa pun ganti jeneng niku. Ganti jenenge sok ganti jeneng tua, sok ganti jeneng ciu gitu kan. Maka nek ning pundi napa Jepang niku jenenge pun ganti namine sake. Jadi sama tape metu banyune terus ganti sake. Nah, itu memabukkan. Kalau sudah memabukkan sedikit atau banyak haram. Makanya ketika jenengan dahar niku atau jenengan unjuk niku banyu tape enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, segelas enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian niku sudah simpenan tape Ramadan atau Idul Fitri yang lalu, dengan tesih nyimpen berarti kan setahun. Nah niku ya berarti pun berubah menjadi ciu niku wau. Makanya nggak boleh walaupun setetes. Oleh karena itu maka ini penting untuk dipahami. Dan yang namanya wine niku anggur itu benar-benar berasal dari anggur. Anggur yang diiles-iles terus dikei banyu kei ragi niku ditambah keten niku terus kei gula sithik terus disaring terus dimasukkan ke drum-drum. Masya Allah. Dimasukkan ke drum gede-gede terus disimpan. Makin lama makin mahal. Setahun 2 tahun ya harganya. Kalau sudah sampai 100-200 tahun tambah mahal. Nah, otomatis niku sudah masuk dalam kondisi yang memabukkan. Oleh karena itu maka Jawamiul Kalim ini kalau kita hayati ini berkonsekuensi bahwasanya ketika seorang mengajarkan fikih khususnya, fikih tentang makanan halal haram khususnya, dia harus hati-hati. Karena kalau cara mainnya enak dalil tak haram nih, gak enak dalil gak tak haram nih, maka itu rusak itu nanti kayak gitu. Termasuk ketika kita ngomongkan ikan gitu kan. Nabi mengatakan semua yang di air maka bangkainya halal. Tahuru ma'uluhu wahillu maitatu, suci airnya dan kemudian halal bangkainya. Maka ketika dimaksud semua yang di air, tentu maksudnya adalah binatang air. Nanti jangan sampai niru ada biasanya kan daerah Bawean niku kalau mau bawa sapi atau kambing niku kan ngangge kapal. Nah, kadang kapalnya terombang ambing ombak, terus kabotan terus dibuat niku sapine mati ning laut. Jadi bangkai sapi, wah ini berarti bangkai ning laut halal. Betul. Jadi jangan dimaksud itu, tapi bangkai ikannya. Jadi sesuatu yang binatang yang hidup di dalam mati naik, bukan yang dari luar dicemplungin mati ngampul. Nah, itu. Makanya ini harus hati-hati di sini nih. Ngerti? Belum lagi nanti ngomongin soal akad-akad. Akad-akad dalam kaidah akad disebutkan oleh para ulama al-aslu fil muamalah al-ibahat. Hukum asal muamalah itu semua boleh ila madalla dalil ala tahrimiha, kecuali yang dilarang. Sehingga ketika jenengan mau dagang, hukum asalnya boleh, silakan dagang semuanya, apapun boleh hukum asalnya. Tapi begitu kemudian ditanya, lah jenengan mau dagang apa? Oh aku mau dagang ciu, nah haramnya di ciunya itu. Oh aku mau dagang narkoba, haramnya di narkobanya itu. Oh aku mau dagang daging babi, nah, haramnya di situ. Maka hukum asal dagangnya boleh, kembali kepada apa yang menjadi pembatas dalam dagang itu. Makanya Jawamiul Kalim ini luas sekali. Dan ini menjadi keberkahan buat kita karena memang sejak Nabi SAW itu hadir dan wafat sampai hari kiamat, hukum itu di situ. Sehingga dalam fikih itu ada namanya fikih kontemporer. Artinya setiap masa ulama-ulama yang hadir itu akan selalu merumuskan kasus-kasus terbaru menggunakan dalil yang lama.
tapi bisa digunakan untuk menegakkan hukum yang baru. Makanya saya lupa ini itu tentang kajian itu nih. Jadi ada bapak-bapak yang bertanya, Mas, aku mau nanya, gih, monggo Pak pripun gitu kan. Jadi gini Mas, aku mbiyen iki pernah ditakoki wong. Terus aku ya bingung gitu kan. Bingung jawabnya. Jadi wong Islam kan meyakini kalau orang pertama itu Nabi Adam. Nggih. Terus pas zaman Nabi Adam niku anaknya yang lahir ceprot sepasang lanang wedok terus dinikahke. Nggih. Lah berarti kan itu pernikahan sedara. Nggih. Lho berarti jane pernikahan sedara entuk, incest niku entuk. Riyen-riyen. Soalnya aku ditekoki ngomong aku terus bingung aku kalau jawab terus TF aja ngoten. Terus kalau sanjungan beliau gini Pak, jadi setiap masa itu ada nabi dan rasulnya, dan setiap masa itu sesuai dengan nalar logika pada masa-masa itu, sesuai dengan kondisional masa-masa itu, maka hukum pada masa itu bisa jadi berlaku pada waktu itu, tapi setelahnya tidak. Nah dalam kasus Nabi Adam memang manusia tinggal sedikit, baru sedikit, sehingga yang terjadi orang dinikahkan sepasang-sepasang, ya wajar orang ini Gusti Allah izin ki. Nah, maka ternyata ketika kita membuka Alkitab Injil niku, kita dapati ada 10 kasus incest di situ. Bapak, anak, simbok, mas karo adik, Mbak Yu karo adik dan seterusnya. Maka ketika itu di situ masih ada, bisa jadi mungkin pada zaman Injil itu ada, incest itu enggak dilarang. Tapi ketika Islam itu datang, jadi ada Old Testament perjanjian lama, ada New Testament perjanjian baru. Nah Islam itu datang menjadi The Last Testament perjanjian terakhir. Maka disitulah finalisasi hukum buat manusia. Begitu itu sudah turun, itu paten sampai hari kiamat. Makanya Nabi disebut sebagai Rasul terakhir penutup para Nabi itu di situ. Sehingga semua dalil yang muncul dari kehadiran Nabi SAW, apakah dari Qurannya ataukah dari sunnahnya, itu yang dipakai sampai hari kiamat. Sehingga dalam fikih mungkin jenengan akan dapati perubahan hukum pada satu kasus zaman dulu sampai nanti itu wajar karena kondisional beda-beda. Contoh di Indonesia pada tahun 80-an belum enten bank syariah. Padahal perbankan itu di dalam suatu negara itu vital posisinya, menjaga stabilitas perekonomian dan menjadi lembaga intermediasi di mana dia mengumpulkan dana dari orang yang lebih dana, menyalurkan kepada orang yang butuh dana. Pada zaman itu belum ada namanya bank syariah, sehingga mau nggak mau ketika panjenengan mau berurusan dengan bank dalam konteks apapun, maka pilihannya nggih bank saentene kan, apakah bank BRI atau BRI yang pada waktu itu sudah berdiri gitu. Nah begitu 91 Pak Harto didekati oleh sebagian orang Islam kaum muslimin. Dalam hal ini salah satunya yang pernah jadi wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin itu. Dan kemudian Pak Harto didekati supaya kemudian meng-ACC berdirinya Bank Islam. Tapi kalau dibahasakan Bank Islam, Pak Harto waktu itu masih rada apatis sama istilah Islam ngoten niku. Maka dibahasakan niki Bank Maro Mertelu. Karena istilah Maro Mertelu beliau paham sebagai orang Jawa, Jogja dia paham. Dalam nomor persawahan niku dia paham kalau Maro Mertelu itu ada. Wah, apa ini? Jadi orang duit dikek-kek mau nambahi tapi duitnya digosek bukan nek hasilnya lagi diparo atau sepertelu dari keuntungannya. Apa ini? Di ACC berdirilah Bank Muamalah. Cuman seribu sayang Bank Muamalah itu bank swasta. Akhirnya dengan kekuatan yang seadanya berkembang tapi enggak signifikan. Makanya kemudian alhamdulillah sampai hari ini banyak bank syariah. Nah, pada saat bank belum ada yang syariah, tentu kita punya kebebasan dalam menggunakan akad-akad yang ada, dalam artian menggunakan bank-bank yang ada nih dulu. Nah, tapi kalau hari ini sudah ada bank syariah, kok jenengan masih ke bank konven, nah itu satu hal yang perlu dipertanyakan. Jangan jenengan paham orang kan gitu loh. Oleh karena itu maka ketika kita paham benar kalau yang namanya riba itu haram, tentu kita akan berpindah ke bank syariah. Dan bank syariah itu sak pirang-pirang sampai sing jenenge bank BCA niku yo gawe BCA syariah gitu. Makanya kalau dulu orang alasan ning bank syariah internet bankingnya susah gini sakniki pun diduandani kabeh.
Makanya jangan ragu untuk ke bank syariah. Itu yang disebut dengan perubahan hukum karena ada kondisional waktu masa yang berbeda. Padahal dalilnya ada sejak Nabi SAW hadir itu tentang haramnya riba. Tapi dalam prakteknya ternyata kan manusia itu melihat situasi kondisi sosialnya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jawamiul Kalim ini kalau kita hayati benar-benar luas sekali dan itu menjadi keberkahan tersendiri buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Gampangannya Jawamiul Kalim itu satu sebab di mana kita nggak akan saklek dalam menerapkan hukum. Makanya jangan kalau melihat ada kata dalam judul dalam buku ini muamalah kontemporer, fikih kontemporer atau kasus-kasus kontemporer. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ini kasus kekinian hari ini sesuai terbitnya buku ini. Buku ini terbitnya 2024, berarti kasus-kasus 2023 atau 2024. Nah, yang mana konstruksi hukumnya itu tetap diambil dari Quran dan Sunnah yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW waktu masih hidup. Nah, oleh karena itu maka ini keberkahan buat kita. 6 1 Jawamiul Kalim. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa nusirtu bir Rabbi, dan aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuhku, yaitu dengan rasa takut. Makanya sebenarnya musuh-musuh orang Islam, kaum muslimin itu kalau sudah mendengar tentara orang Islam niku sakjane wedi banget. Kenapa? Karena yang namanya kaum muslimin kalau sudah terjun ke medan perang niku dia gak akan pernah mencari kecuali dua. Nek ora menang yo mati syahid. Jadi benar-benar sing dicari niku besok yo kematian, bukan semata-mata pengen menang. Tapi kalau orang kafir yang dicari kan dunia mesti. Apakah menang naik pangkat, apakah menang nanti dapat tambah gaji atau apa dan seterusnya. Makanya ketika orang Islam berperang dengan orang yang bukan Islam, rata-rata orang yang bukan Islam itu mentalnya drop dulu, dan dalam kondisi drop itu dia butuh menaikkan dengan narkoba, dengan minum-minuman keras. Bahkan kados Amerika ngoten niku di Afghanistan ngoten niku sosok nekake artis e niku gawe konser biar pasukannya ini buatan stres, dan faktanya ribuan orang stres. Tentara Amerika banyak yang bunuh diri dan seterusnya. Maka ini benar-benar terjadi karena yang namanya orang Islam kalau sudah turun di medan perang dan benar-benar dia berperang dengan benar, maka dia nggak akan pernah mau pulang kecuali membawa kemenangan atau tinggal mati atau mati syahid. Makanya dalam kasus Suriah itu saya nggak nyangka, padahal yang namanya pasukan pemberontaknya Suriah pada zaman itu dari 2004 itu benar-benar berjuang habis-habisan untuk melawan presidennya dan sudah hampir menang, sudah mendekati Damaskus. Nah, presidennya terus melakukan deal sama Vladimir Putin. Akhirnya dikirimlah pasukan dari Rusia. Akhirnya terdesak mundur dan mereka bertahan 13 tahun, Pak. 13 tahun mau maju lagi nggak bisa, sampai akhirnya mereka bisa menguasai 1 atau 2 kota. Di situ dikontrol, latihan dari penguasa di negeri itu, di kota itu. Berarti mereka punya struktur negaranya di situ. Nah, sambil jalan ternyata Rusia menarik tentaranya untuk masuk ke Ukraina. Dari situlah kemudian kekuatan Presiden Suriah itu turun, baru kemudian Mujahidinnya ini maju lagi. Dan hari ini bisa mengalahkan Damaskus, yang mengalahkan Presiden Suriah, dan presidennya pilih kabur, meninggalkan anak buahnya yang masih di situ. Dan itulah tabiat orang-orang istilahnya musuh-musuh Islam itu ngoten niku. Jadi pilih nyelamet ki awake dhewe, ora gagas kuwi biyen nek pasukane, biyen nek jenderale, biyen nek menterine sing loyal enggak gagas. Ditinggal gitu aja. Dan memang seperti itu tabiat musuh-musuh Islam itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu tahu kalau Islam itu tidak dilawan secara fisik, kalau memang sama-sama punya kekuatan, itu enggak akan menang. Makanya paling gampang itu melemahkan kaum muslimin. Dimulai dari mana? Dimulai dari akidahnya, dimulai dari ibadahnya. Dimasukkanlah penyusup-penyusup orang-orang munafik, dimasukkanlah orang-orang yang menyebarkan paham-paham Islam liberal. Jadi ada banyak orang itu yang dikai beasiswa sekolah agama tapi ning Amerika, ning Kanada, begitu udah jadi doktor balik
Ya udah, jenengan bisa mengerti ketika dia sekolah agama ning Amerika loh, agama ning kaya apa jenengan pasti bisa paham, bisa menebak nih. Akhirnya muncullah kalimat-kalimat, jadi wong Islam jangan terlalu eksklusif, jangan terlalu membanggakan agama, karena terlalu berlebihan dalam membanggakan agama menghadirkan sikap eksklusif melahirkan radikal menjadikan teroris gitu. Kayak kesimpulan dewi. Padahal sing dilokke agamane dewi gitu. Niku cara jenengan gadah omah, enten anak, enten bojo. Anak jenengan niku bendina metu ning dalan, metu ning lapangan dolan, ning gaweane angger sak omong-omongane sekali-kali ning ngomong mesti elek pake. Ngoten iki modelane. Makalah itulah orang-orang munafik niku ngeten niku. Orang yang kemudian ngakunya beragama Islam tapi dia justru mencoba untuk menjatuhkan, merendahkan, menghinakan kaum muslimin. Alasannya klasik, alasannya apa? Gelo, wong kafir gak eksklusif dhek maju. Sedangkan kita karena sibuk gagas akidah sing lurus akhirnya gak maju-maju. Padahal Pak, yang namanya bangsa Arab itu bangsa yang gak diperhatikan sama manusia pada zaman itu. Kenapa? Karena mereka rata-rata gak iso maca, termasuk Nabi Muhammad SAW. Rata-rata mereka itu hidup di padang pasir. Mereka nggak tertarik orang Romawi, nggak tertarik orang Persia, nggak tertarik. Tapi karena Allah datangkan seorang Rasul berikut dengan wahyunya, hidayahnya, dan dipilih dengan penuh keutamaan, dan mereka bersabar di atas akidah yang benar. Itu Romawi, sebuah bangsa besar yang ada sejak sebelum Masehi sampai akhirnya 1400 Masehi runtuh di tangan kaum muslimin. Dengan kaisar yang sedemikian besar, dengan kekuasaan yang sedemikian luas. Saking luasnya Romawi itu sampai didom loro. Jadi mereka orang Romawi ngedom loro, Romawi Timur sama Romawi Barat. Yang Romawi Timur niku teng daerah Eropa mereka runtuh dhewe mergo kira-kira. Nah, yang kemudian di daerah Asia niku bisa eksis sampai 1400 Masehi. Nah, di situ kemudian yang diruntuhkan karo kaum muslimin. Dan dicoba terus sejak zaman Khalifah, sejak Rasulullah, kemudian dilanjutkan saat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan terus sampai akhirnya yang namanya Bizantium niku bisa diserahkan kuncinya, Baitul Maqdis itu serahkan kuncinya kepada Umar bin Khattab, dan beliau kesana ngambil kuncinya sambil naik keledai sampai penguasanya bingung, iki to wong sing mimpin kowe kabeh, menungso koyo ngene gitu kan. Karena penampilannya itu enggak menunjukkan kayak panglima besar, dengan nek nonton film-film nopo gladiator nopo-nopo niku nek sing jenenge panglima Romawi lho pakaiane tunggangane wah pol-polan. Makanya niki sing numpak niki namung Umar bin Khattab nganggo keledai. Karena juru kunci di Yerusalem niku sudah sesumbar iki gak bakalan tak kekke kejaba ning khalifah wong Islam. Karena aku ingin mendapatkan jaminan bahwasanya ketika ini kunci tak kasih, agama Kristen yang ada di sini juga diopeni, tidak kemudian di bumi hanguskan dan seterusnya. Maka begitu ditemu deh, ini tak omongin ternyata. Jadi nggak ketok gimana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu benar-benar terjadi ya. Makanya sekarang ini kan dilemahkan akidah yang lemah, otomatis nanti ekonominya melemah, otomatis alutsisanya lemah, otomatis tergantung pada negara-negara barat dan seterusnya. Maka hari ini seperti itulah yang kita pertontonkan. Tapi nanti Nabi mengabarkan tentang perang akhir zaman itu memang apa ya istilahnya, alat-alat yang maju seperti itu sudah tidak dipakai. Makanya dalam kasus Ukraina sama Rusia, itu perangnya kita tahu Ukraina kalau Rusia, tapi di balik Ukraina ini kan negara-negara Eropa, Amerika di belakangnya. Dan mereka itu koyo sekedar nopo gua alutsista, nopo mau sing tank, sing pesawat, sing rudal, jadi koyo mau dibuat di situ. Dan bahkan Rusia itu sampai kehabisan beberapa unit tank sehingga harus segera diproduksi. Nih yo butuh bahan baku. Itu ada potensi bahwasanya semua alutsista itu akan habis di situ. Sampai beberapa negara Eropa itu wis pegah ngewangi Ukraina mergone tak ewangi alutsista itu tak kirim, nah aku kekurangan. Akhirnya kena enak komponen negaraku piye ling dogo dan seterusnya. Jadi fenomena itu akan memang terjadi dan dikabarkan dalam kisah-kisah atau penjelasan-penjelasan tentang fenomena akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti peperangan terakhir di akhir zaman nanti ya cuma pakai pedang,
pakai panah, kembali lagi kayak zaman dulu pakai kuda, jalan kaki, pakai baju besi dan seterusnya. Dan disitulah benar-benar keberanian itu dihadirkan. Dan otomatis orang-orang yang biasanya wani nembak sama jarak jauh, nganggo drone dan seterusnya, itu kalau sudah head to head mesti wedi. Karena tidak terdidik mentalnya untuk menjadi pemberani. Kemudian yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaimu, dan dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Jadi begitu ketemu dengan musuh terjadi peperangan, musuh kalah, yang ditinggal musuh ini bisa diambil menjadi ghanimah. Neng ghanimah niki harus diserahkan kepada Amirul Mukmininnya, pemimpin kaum muslimin, untuk dibagi sesuai dengan porsinya. Jadi nggak boleh mentang-mentang niku ghanimah terus kita kantongi, kita bawa pulang, nggak boleh. Karena nanti dalam satu riwayat Nabi mengatakan ada orang yang berjihad dan kemudian dia bukannya masuk surga atau masuk neraka gara-gara mengambil satu helai bulu yang menjadi ghanimah. Jadi zaman dulu niku baju perang niku kan ketutup, jadi orangnya nggak kelihatan. Nah kadang ada orang-orang tertentu niku sing ngangge ciri supaya dikenali kayak si A si B. Kayak Hamzah itu baju besinya ditancepi bulu, ya bulu semacam bulu Raja Wali atau bulu merah atau niku. Sehingga begitu perang bisa ketahuan itu Hamzah. Makanya ketika Hindun memerintahkan Wahsy untuk mencari Hamzah dan membunuhnya, dengan hadiah dibebaskan kalau bisa membunuh Hamzah, maka Wahsy, budak yang ahli melempar tombak atau olahraga itu lempar lembing, itu bisa mengidentifikasi kayak Hamzah dari baju yang ada bulunya. Begitu kena celok, Hamzah meninggal, terus dibelek dodone, diambil jantungnya, dikasihkan di Hindun ke Hindun, sama Hindun terus dikemah-kemah. Maka disitulah Nabi pernah mengatakan ada orang yang berjihad tapi nggak bisa masuk surga karena ngambil bulu itu, walaupun segede bulu itu. Oleh karena itu maka ghanimah walaupun dihalalkan tetap setelah diambil dikumpulkan diserahkan kepada penguasa kaum muslimin, di situ baru dibagi. Kemudian yang keempat, wa jumilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat sujud, tempat sholat dan suci. Jadi paribasane kita tuh sholat sak gon-gon agar niku lemah, niku hukum asalnya suci. Makanya sholat niku ten lapangan. Nah, ada orang yang gak paham dengan keutamaan bisa sholat ini. Saya ada di salah satu perusahaan niku, perusahaan apa niku 3 pilar ten daerah Sragen niku. Niku kula ngisi Jumatan ten niku. Jadi pihak manajemennya niku dari awal niku kan jenenge wong Cina nggih, wong kafir. Pegah bahwa memfasilitasi adanya masjid di perusahaan. Jadi kowe nek pengen salat metu atau Jumatan ning kon jowo. Nah, singkat cerita 3 pilar niku kan kondisi keuangannya kurang baik. Nah, akhirnya dijual, dibeli sama perusahaan Singapura. Namanya FKS Group. FKS singkatannya kok kula lali. Nah, terus waktu dipegang sama FKS itu, di situ ada kasus kemalingan. Jadi ada kasus karyawan yang nyolong gitu kan. Nah, manajemen dari Singapura langsung ngomong ini, iki kan wong iki nglakoni ngene iki berarti kudu mbok cedhake ning Tuhane. Di wong kafir udah bahasane ngoten niku. Ning sudut pandangnya bukan semata-mata keimanan, tapi kepada mungkin rumus manajemen sumber daya manusia yang dia pahami. Kalau manusia itu dekat dengan Tuhan, dia akan kemudian hati-hati, gak akan gampang ngambil gitu loh. Nah, akhirnya begitu ada sinyal seperti itu dari pucuk manajemennya, bahkan dari Singapura sana, akhirnya sebagian kaum muslimin yang di situ langsung nembusi, yo wes, aku jalan masjid, gawe no masjid, biar kita bisa berkegiatan di situ. Paling enggak sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Nah, syukur-syukur ada kajian. Nah, akhirnya sampai manajemennya dikasih pendopo, Pak. Jadi misalnya ini kantornya gede, sebelah ngajeng ini pendopo, teras nonton toh. Nah, ini mungkin pintu keluarnya yang ke arah situ ditutup, jadi pintunya tinggal ke arah sana sama sana. Jadi situ buat masjid. Nah, jadilah itu masjid. Nah, bingung kayak jeneng masjid apa? Jenenge masjid FKS. Nah, kalau tekanannya masjid FKS, masjid apa? Nah, FKS yang tadi kan nama perusahaan nih. Nah, band manajemennya yo
gampangannya tambah support jenenge digawe FKS. Nah FKS itu apa? Fastabiqul khairat wa salama. Enak wae sing gawe aneh-aneh. Apik juga gitu. Nah, akhirnya kalau begitu suruh ngasih khutbah Jumat perdana ten mriku niku kon ngekeki judul Fastabiqul khairat wa salama. Oh siap. Nah, terus yang lucunya Pak, ada sebagian kaum muslimin sing enggak paham. Enggak pahamnya seperti apa? Dia enggak mau sholat Jumat di situ. Kenapa? Karena ngarani kuwi dudu masjid. Masjid kuwi enek temboke, enek kubahe. Nek mung kotak cagak papat, tengahe enek siji gede, kuwi dudu masjid, kuwi pendopo gitu. Nah, maka akhirnya saya disuruh jelaskan tentang masjid. Nah, ketemulah hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Intinya Pak, ketika kita itu menyepakati suatu tempat bentuknya kaya ngopo wae, mbuh kotak, mbuh segitiga, mbuh segi empat, mbuh bunder. Ketika kita sepakati itu masjid, kita namakan masjid, itu jadi masjid. Makanya pulau lali. Pokoknya daerah Arab ini bukan Arab Saudi. Niku enten. Jadi mereka itu di tebing ngoten dipager nganggo watu. Terus dikai karpet ngeten iki dadi ngeblok, dhuwure langsung langit. Cara panas yo panas udan yo udanan gitu kan. Niku disebut masjid, begitu adzan mulai mrene salat kabeh. Nah itulah kita hari ini bisa sholat dimanapun, bisa menegakkan ibadah dimanapun, selama itu namanya bumi, maka kita boleh menjadikan itu tempat sholat. Makanya Pak Tan ini kok, kita ngomongin fikih sama keutamaan beda gitu. Jadi ketika kita ngomongkan fikih, Pak Tan ini kok posisi macul, terus dia yakin nih banyu resik sing ten sawah niku. Gak ada banyu najis, artinya bukan banyu saking selokan-selokan perumahan boten, tapi benar-benar banyu dari sungai besar yang mengalir. Dia yakin itu bersih. Maka dalam kondisi dia pakai bajunya yang gak bagus alias kotor, letok niku, dia sholat boleh. Ning ten pundi salate yo ning sawah. Nek sholat mriki yo mesti diseneni takmire gitu kan. Nah, maka kita kalau ngomongkan fikih boleh beliau sholat di sawah sana. Ya otomatis sama teman-temannya yang pada macul atau ngelupu di sana. Kan sok enten tukang ngerek niku sak grup niku wong 23 jamaah ning sawah enggak apa-apa gitu. Dalam kondisi pakaian yang ada dipakai itu. Karena kalau misalnya dadak pulang ada yang Lemboro, misal niku piyai Klaten Lemboro dugi daerah Boyolali kan boleh sik kadoan gitu kan. Atau nek salin engko kesuwen. Nah, makanya bisa dia langsung sholat dengan pakaian yang ada selama dia yakin itu nggak kena najis. Makanya nanti ada sebagian orang sing ngeles, setan masuk ke niku. Wah, gandeng aku kan nek sholat kudu pakaian yang apik. Niki nek mulih aku atuh ning Klaten. Niki nek dadak mulih ya ora mungkin. Terus aku sholatku tak jamak wae mengko. Padahal niku dhek mangkat ket bare ket isuk nika bar subuh nika terus balike mengke maghrib, berarti kan nek dijamak kelewat waktune kathah to. Dadi nggih udah enggak bisa. Makanya fikih yang benar itu kudune salat wae ning sawah mboten menapa. Kalau memang ada tempat buat salat ngoten di sawah niku. Makanya baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai nggih hanya memahami masjid niku nggih harus kegiatan iki bentuke mboten. Kados ten rumah sakit tentara sama Tiadi niku napa namanya? DKT. Nah niku kan masjidnya nggih namung napa niku pendopo. Ya toh, artinya ya itu masjid. Jangan kemudian dengan aku sholat kuwi dudu masjid, kuwi mau pendopo. Dia namakan masjid kok, dijaga kesuciannya, dipel, terus ada iqomah, ada imamnya gitu kan. Maka ya itu masjid. Jadi jangan sampai kita punya klaim yang bertentangan dengan dalil yang sahih. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafah. Ini yang menarik juga. Nabi menyatakan kebedone aku karo nabi-nabi biyen, aku diutus buat manusia semuanya. Kalau nabi-nabi yang lalu itu kepada umatnya masing-masing. Nabi Hud kepada umatnya, Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Lut kepada umatnya. Kemudian Nabi Bani Israel yang kepada umatnya dari kalangan Bani Israel. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu pernah didatangi oleh orang-orang Samaria dan kemudian minta untuk disembuhkan, minta untuk diobati. Kata Nabi Isa, aku tidak datang untuk domba-domba yang tersesat, melainkan dari Israel saja. Jadi nggak mau ngurusi wong liya saja nih. Makanya di dalam Al-Quran sering dibahasakan wa idh qala Isa bin Maryam
li Bani Israil. Dan ketika Isa bin Maryam itu mengatakan kepada Bani Israel, karena memang dia khususan buat Bani Israel. Nah, karena Bani Israel ini nggak mau terima, maka 12 muridnya atau 11 muridnya atau 13 muridnya, sebagian ahli sejarah berbeda pendapat, karena di Israel ini nggak diterima dakwahnya, mereka keluar. Kemana tujuannya? Tujuannya ke Yunani, yang mana waktu itu Yunani dipegang oleh Romawi yang masih berkeyakinan paganisme dengan dewa-dewa. Dan delalah Yunani itu dalam posisi lagi rusuh karena setiap orang mengunggulkan dewanya masing-masing. Mari bahasane koyo nek ning Indonesia klub bola, setiap supporternya mengunggulkan klube. Ngerti-ngerti tawur, ngerti-ngerti rusuh, enten sing mati kan ngoten niku to. Niku klub bola wae iso kaya ngono. Maka dalam kondisi Yunani pada waktu itu, mereka juga saling bersih tegang karena mengunggulkan masing-masing dewanya. Nah, karena diunggulkan masing-masing dewanya, akhirnya maju dewi-dewi. Nah, kaisarnya merasa ini kondisi yang merugikan. Nek nggak tak redam, negorone berantakan. Singkat cerita, Pak, akhirnya orang-orang Kristen ini menawarkan agama yang menyatukan Tuhan. Oh, apa ini? Singkat cerita, diterimalah agama ini oleh rajanya. Tapi biar bisa diterima oleh rakyatnya, maka beberapa ritual keagamaannya nggak boleh dihapus. Dalam hal ini apa? Perayaan yang biasa mereka rayakan setiap tahun, yaitu hari lahirnya anak dewa matahari setiap tanggal 17 Desember atau 25 Desember, itu jangan dihapus. Itulah yang kemudian menjadi asbab munculnya Natalan niku. Makanya begitu kemudian iki gak tak hapus kok. Bahkan Tuhanku sing jenenge Yesus itu ya lahir ning tanggal yang sama. Oh, cocok berarti masuk gitu. Makanya disitulah mereka kemudian disebut oleh Allah sebagai ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang beragama tidak berdasarkan dalil, orang dalilnya tapi tetap menjalankan. Makanya ketika kita tanyakan kepada mereka mana tanggal 25 Desember bahwasanya itu hari lahir Isa Al-Masih, coba sebutkan satu ayat aja di dalam Alkitab, gak bakal ada, gak akan pernah ada dan gak akan pernah ditemukan. Makanya ketika acara yang fundamental ini gak ada dalilnya, gak ada dasarnya, ya kenapa kok dilakukan? Makanya Islam menyebut mereka ini sebagai orang ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, karena gak menggunakan dalil tapi beragama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ya. Wa khatima bi an-nabiyyun, dan aku menutup para nabi. Jadi kehadiran beliau SAW ini untuk semua manusia, dan kehadiran beliau menyelesaikan semua risalah. Makanya enggak boleh ada orang yang mengaku nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lho tapi wong jenggote dawa banget wis ben. Wonge iso ngilang wis ben, wonge sambles bumi wis ben, wonge nek melet iso metu duwite wis ben gitu. Maka apapun keanehan yang dia tampilkan dan pada akhirnya dia mengaku nabi, maka hakul yakin itu orang salah. Dan salahnya level akidah, sampai para sahabat, para ulama mengatakan orang yang meyakini datangnya Nabi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kafir, syahadatnya batal. Dah, itu ijma para ulama, nggak bisa diperdebatkan. Makanya kalau ada orang Islam yang ngomong, wong Ahmadiyah itu wis ben, do kose, wis ben gimana? Nek soal sebagai manusia ben ya nggak apa-apa, tapi sebagai keyakinan ya jangan. Ketika kita pengen mendatangkan rahmat Allah untuk negeri ini, kita pengen negeri ini menjadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kok kita hadirkan nabi yang lain yang mendatangkan murka Allah lah. Makanya hal-hal seperti ini jangan sampai kemudian menjadi gagal paham gitu. Jadi bedakan antara kemanusiaan dengan sisi keyakinan. Dari sisi keyakinan ya jangan ban, tetap harus dilarang. Tapi dari sisi manusianya ya dia punya hak untuk hidup, silakan. Oleh karena itu hiduplah di atas akidah yang benar. Atau kalau kamu mau mengakui itu sebagai nabimu, ya gawe agama dhewe kan gitu. Jangan kemudian ngomong Islam nih, Islam Ahmadiyah loh. Atau kemudian ada lagi orang Indonesia yang ngaku nabi dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini harus dilarang, gak boleh, jangan dibiarkan. Bukan orangnya yang harus diapakan, enggak, tapi keyakinannya ini loh harus diluruskan.
Dan itu PR pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk meluruskan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari sisi akidah dan akidah yang fundamental, yaitu salah satunya Nabi itu terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mbok pilih pengkatan lumiyin dengan saged kula aturaken baru bisa menjelaskan 6 kelebihan Nabi SAW daripada para nabi. Insya Allah nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.